Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan yang sakit semoga cepat diangkat penyakitnya. Amin. Kembali lagi dengan saya Hilmi Wafa Lutfiah. Kali ini kita akan belajar dari makalah hasil kerja kelompok teman saya yang berjudulkan Hukuman dan Ganjaran dalam Pendidikan Islam, disusun oleh Syaifuddin, Syarifatul Hilmiah, Taufik Kristanto, Wan Triana, dan Ulfi Najati. Ya, langsung saja. Apa sih itu ganjaran? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa ganjaran adalah hadiah. Menurut bahasa Inggris berasal dari kata reward yang berarti penghargaan atau hadiah. Dalam bahasa Arab, ganjaran adalah sawab. Sawab dikaitkan dengan pendidikan Islam yang diartikan sebagai pemberian ganjaran yang baik terhadap perilaku baik peserta didik. Menurut beberapa ahli, menurut M. Sastra Praja dalam Kamus Inggris Indonesia mengatakan bahwa ganjaran adalah hadiah, pembalasan jasa, alat pendidikan yang diberikan kepada siswa yang telah mencapai prestasi baik. Menurut M. Alim Purwanto dalam bukunya Ilmu Pendidikan Teoretik dan Praktis, ganjaran adalah sebagai alat untuk mendidik anak-anak supaya anak dapat merasa senang karena perbuatan dan pekerjaannya dihargai. Ganjaran juga memiliki macam-macam, yaitu satu, pujian. Pujian bisa berupa kata-kata, misal hasil karya kamu bagus, besok ditingkatkan ya. Kemudian bisa juga berupa isyarat-isyarat seperti dengan menunjukkan ibu jari yang artinya hebat, kemudian dengan tepuk tangan. Dua, yaitu penghormatan. Dibagi menjadi dua macam, yaitu pertama adalah semacam penobatan, di mana siswa yang mendapat penghormatan diumumkan ditampilkan di hadapan teman-temannya di depan kelas. Kedua, penghormatan yang berbentuk pemberian kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Misal, ada seorang siswa yang pandai dalam matematika, kemudian ditunjuk untuk mengerjakan soal di depan kelas agar dapat belajar bersama dengan teman-teman yang lainnya. Tiga, yaitu hadiah. Hadiah di sini adalah ganjaran yang berbentuk pemberian yang berupa barang, seperti pensil, buku tulis, buku pelajaran. Tetapi pemberian ganjaran yang berupa barang ini dapat membawa pengaruh negatif untuk siswa, karena siswa belajar dengan tujuan ingin mendapatkan hadiah, bukan karena niat dari hati untuk belajar. 4, yaitu tanda penghargaan. Tanda penghargaan tidak dinilai dari segi kesan atau nilai harganya, tetapi tanda penghargaan ini disebut juga ganjaran atau simbolis. Ganjaran ini dapat berupa surat-surat, tanda penghargaan, tanda jasa, sertifikat, piala, dan sebagainya. Ganjaran juga memiliki tujuan, yaitu untuk mengembangkan memotivasi yang bersifat intrinsik daripada motivasi ekstrinsik. Dalam artian, siswa melakukan sesuatu perbuatan memang didasari oleh kesadaran siswa tersebut, bukan karena adanya faktor dari luar yang mendorong siswa tersebut melakukan sesuatu pekerjaan. Selanjutnya yaitu hukuman. Hukuman berarti siksaan yang dikenakan kepada orang-orang yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Hukuman boleh dilakukan apabila teguran dan peringatan belum mampu untuk mencegah peserta didik untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Menurut M. Nalim Purwanto dalam bukunya yang berjudul Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis mengatakan bahwa hukuman adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang
baik guru atau orang tua sesudah terjadi suatu pelanggaran atau kesalahan. Menurut ahli didik Muslim berpendapat bahwa hukuman itu tidak boleh berupa siksaan baik badan maupun jiwa. Bila mana keadaan amat memerlukan hukuman, maka hukuman itu harus digunakan dengan sangat hati-hati. Hukuman dikatakan berhasil bila mana dapat membangkitkan rasa penyesalan akan perbuatannya. Hukuman juga memiliki macam-macam, ditinjau dari objeknya, dibedakan menjadi dua, yaitu hukuman jasmani dan hukuman rohani. Kemudian ditinjau dari segi cara dan bentuknya, dibedakan menjadi 4, yaitu hukuman dengan isyarat, melalui mimik, misal dengan pandangan mata, raut muka, atau gerakan anggota tubuh. 2, yaitu hukuman dengan perbuatan, yaitu dengan memberikan tugas atau mencabut kesenangan siswa yang bersalah. Misal, dengan memberi PR atau tugas yang banyak, mengirim ke tenaga bimbingan, kemudian atau dikeluarkan dari kelas, dan sebagainya. 3, yaitu hukuman dengan perkataan, seperti memberi nasihat atau kata-kata, teguran dan peringatan, atau ancaman. 4, yaitu hukuman dengan badan. Hukuman yang dijatuhkan dengan cara menyakiti badan anak, seperti mencubit, menarik daun telinga, dan sebagainya. Namun, hukuman ini juga tidak sepantasnya ada di dunia pendidikan, karena akan membuat peserta didik itu takut, merasa tidak nyaman, bahkan sampai memilih untuk berhenti sekolah atau keluar dari sekolah. Hukuman juga memiliki tujuan, dibedakan menjadi 2 macam, yaitu dalam jangka pendek adalah untuk menghentikan tingkah laku yang salah, sedangkan tujuan dalam jangka panjang adalah untuk mengajar dan mendorong siswa agar dapat menghentikan sendiri tingkah lakunya yang salah. Inti dari tujuan ini yaitu untuk menjadikan anak berubah menjadi lebih baik lagi, agar tidak melakukan perbuatan tercelanya dan tidak akan mengulanginya lagi. Ya, mungkin cukup sekian pembahasan kali ini dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya dengan tema yang berbeda. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.